Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang datang dari Bogor, Jawa Barat, di mana seseorang pria rela mengeksekusi pasangannya karena pasangannya tidak mau atau menolak untuk diputuskan. Nah, cerita ini sangat kejam dan aneh nih sobat. Bagaimana anehnya? Karena seseorang biasanya mengeksekusi seseorang itu karena marah atau cemburu. Tapi di cerita ini karena pasangannya masih sayang ke pria ini. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di Cerita Ahmad. Bagi Sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silakan di subscribe, like, dan share ke sobat-sobat lainnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah perkampungan, tepatnya di Kampung Ciwalagung, Kelurahan Pasir Jaya, Bogor, ada seorang perempuan bernama Fitria Wulandari yang usianya menginjak 22 tahun. Dalam kesehariannya, dia sering sekali dipanggil dengan sebutan Wulan. Wulan ini merupakan anak dari pasangan Iwan Irawan dan Trisna Marliani. Wulan tinggal di rumah yang bisa dikatakan layak dan berkecukupan dengan kedua orang tuanya, beserta 3 saudara kandungnya yang lain. Pada saat itu, ayah Wulan bekerja sebagai seorang juru parkir, dan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Pendapatan dari kedua orang tuanya itu tidak menentu, jadi karena itu, membuat Wulan ikut membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Jadi, Wulan ini terbiasa bekerja selama hidupnya. Di usianya yang sudah menginjak 22 tahun, Wulan memutuskan untuk bekerja dan diterima sebagai karyawan di sebuah restoran cepat saji, yaitu Marugame Udon, yang ada di kota Bogor. Dalam pekerjaan tersebut, tidak diketahui pasti apakah Wulan ini bekerja sebagai resepsionis, kasir, maupun di bagian kitchen. Yang jelas, di tempat kerjanya ini, Wulan dikenal sebagai pekerja yang rajin dan juga disiplin. Setelah bekerja di Marugame Udon, untuk beberapa waktu, akhirnya pekerjaan di restoran siap saji itu harus berhenti karena ada beberapa pertimbangan dan membuat Wulan mau tidak mau harus pindah pekerjaan, yang akhirnya dia pindah ke Transmart yang ada di kota Bogor. Lalu belum lama Wulan bekerja di Transmart, tiba-tiba Transmart tutup, yang mana hal itu membuat Wulan sempat menganggur untuk beberapa waktu. Di saat menganggur, Wulan merasa tidak enak hanya berdiam di rumah saja, ingin sekali membantu kedua orang tuanya dalam mencari nafkah. Makanya dia mengadu kepada kekasihnya yang bernama Alung. Pada saat itu, Wulan meminta Alung untuk mencarikan dia pekerjaan. Akhirnya, Alung pun mencarikan pekerjaan untuk Wulan dan berhasil mendapatkannya. Pekerjaannya itu di salah satu tempat karaoke yang letaknya tidak berjauhan dari ruko tempat Alung bekerja. Lokasinya pun tidak juga jauh dari rumahnya Wulan, yaitu di kawasan Yasmin, Tanah Serial, Bogor. Wulan yang saat itu memang membutuhkan pekerjaan, akhirnya memilih untuk menerima pekerjaan tersebut. Wulan ini merupakan sosok yang lembut dan juga cantik. Hubungan dia dengan pacarnya yang bernama Alung alias Rahmat Agil sudah dimulai sejak setahun yang lalu. Alung ini usianya 2 tahun lebih muda daripada Wulan, yaitu 20 tahun, yang lahir pada tahun 2003. Berbeda dengan Wulan, semenjak lulus sekolah, Alung ini bekerja sebagai tukang parkir di Hotel Baraja Mustika Bogor. Dan sebelum bekerja jadi tukang parkir, dia juga bekerja sebagai penjaga taman. Jadi bisa dikatakan, pekerjaan yang digeluti oleh Alung sebenarnya tidak sebaik pekerjaan Wulan, yang mana Wulan bekerja sebagai karyawan di beberapa perusahaan ataupun beberapa toko. Meskipun begitu, Wulan sangat menerima segala kekurangan dari Alung. Kerjanya maupun status sosialnya, semuanya diterima. Wulan tidak pernah menuntut hal-hal yang aneh kepada Alung. Dia berpikir kalau kekasihnya ini sudah mau bekerja, ya itu sudah cukup untuk dia. Lebih baik dibandingkan dengan laki-laki di luar sana yang masih banyak menganggur. Alung ini dikenal sebagai sosok yang sangat temperamental, suka marah-marah, cepat emosi. Mungkin karena pekerjaannya di lapangan berpanas-panasan, hal itu membuat mental Alung menjadi sosok yang keras. Sementara Wulan dengan kelembutan hatinya memiliki rasa sabar yang sangat luas untuk menghadapi Alung. Ketika Alung sedang emosi, Wulan selalu berusaha untuk menenangkan dan memberitahu kekasihnya itu secara perlahan. Meskipun terkadang apa yang disampaikan oleh Wulan untuk kebaikan Alung tidak begitu saja diterima oleh Alung. Alung juga merupakan sosok yang keras.
dan bermental berani. Siapapun yang mengusik dia akan melawan. Seperti misalnya pernah di suatu kejadian, ada seseorang laki-laki yang bernama Muar yang katanya mencoba mendekati Wulan. Nah, Alung ini tidak terima ketika mengetahui hal itu. Kemudian Alung mencari tahu siapa Muar ini, dan lalu kemudian mendatangi Muar. Di saat menemui Muar, tanpa basa-basi Alung langsung menghantam kepala Muar dengan tangannya dan menganiaya Muar sejadi-jadinya. Dan dari kejadian itu, Alung sempat ditangkap oleh pihak kepolisian dan masuk penjara di Polsek Bogor Barat selama 2 minggu. Dari peristiwa itu, meskipun Wulan tahu Alung ini segila apa ketika sudah emosi, namun Wulan tetap tidak meninggalkan Alung. Malah yang ada ketika Alung berada di dalam tahanan, Wulan beserta dengan ayah ibunya sering berkunjung ke sel tahanan tersebut untuk memberikan semangat kepada Alung. Dan sampai akhirnya kasus tersebut selesai dengan proses restoratif justice atau RJ. Alung pun akhirnya bebas dan berdamai dengan Muar. Alung yang waktu itu sudah tahu kebaikan keluarganya Wulan, dia tidak memberitahu betapa temperamentalnya dan kasarnya dia kepada orang tua Wulan. Dia hanya memberitahu kepada orang lain dan juga kepada Wulan. Wulan seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari Alung, baik secara verbal maupun fisik. Dan selama ini Wulan tidak pernah menceritakan kepada kedua orang tuanya tentang yang dilakukan Alung kepada dia, melainkan dia hanya menceritakan kepada teman-temannya. Jadi selama mereka mempunyai hubungan, orang tua mereka tidak mengetahui bahwa Alung ini mempunyai sifat yang temperamental dan juga kasar. Tibalah pada suatu saat sifat Alung tidak juga berubah. Akhirnya Wulan merasa capek dan ingin bercerita kepada temannya yang bernama Ayu. Dia mencurahkan isi hatinya beserta keluhannya. Namun Ayu hanya mengiyakan semua perkataan Wulan karena dia tahu percuma memberi saran kepada orang bucin yang mana nantinya dia akan menuruti hatinya sendiri. Apalagi Ayu juga sudah tahu kalau Wulan sudah pernah melakukan hubungan intim berkali-kali dengan Alung, yang mana itu pasti akan sulit membuat Wulan terlepas begitu saja dari Alung. Lalu singkat cerita, semakin lama hubungan Alung dan Wulan bukannya semakin membaik, bukannya Alung introspeksi diri, malah sikap temperamennya semakin menjadi-jadi. Dia lebih sering memarahi dan juga memukuli Wulan ketimbang memberikan kasih sayang kepada Wulan. Sampai-sampai tubuh Wulan ini lebam-lebam akibat perbuatan Alung. Walaupun begitu, Wulan juga tidak lepas dari Alung. Bahkan dia sempat juga bertemu dengan kekasihnya itu pada tanggal 30 November 2023 untuk melakukan hubungan badan. Ketika itu, Alung menghubungi Wulan melalui telepon. Dia mengajak Wulan untuk menginap di sebuah hotel, lalu Wulan langsung mengiyakan dan meminta izin kepada orang tuanya. Dia minta izin kepada orang tuanya, hanya bilang ingin pergi nongkrong ngopi bersama teman-temannya. Dan dia juga mengatakan nanti dia pulang larut malam dan diantar oleh pacarnya Alung. Pada saat itu, karena Wulan perginya sama Alung, makanya ibunya itu percaya saja kepada Wulan dan tidak terlalu banyak bertanya dan mengizinkan Wulan untuk pergi. Lalu tibalah pada malam hari, sesuai waktu perjanjian mereka akan bertemu. Wulan dijemput oleh Alung di rumahnya dengan menggunakan motor yang biasanya dipakai sehari-hari. Pada saat itu, Alung telah memesan sebuah hotel di daerah Pondok Nirmala, Gedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor. Di dalam hotel, keduanya lalu melakukan hubungan badan, layaknya sepasang suami istri. Pada awalnya semuanya biasa-biasa saja. Keduanya merasa bahagia dan puas atas apa yang mereka lakukan. Lalu sembari bermanja-manja, kemudian mereka berbincang tentang banyak hal soal hubungan mereka. Sampailah perbincangan itu cukup sensitif. Entah apa yang dibicarakan, namun jelas keadaan mereka menjadi tegang. Obrolan mereka membuat keduanya tiba-tiba terlibat percekcokan. Mereka saling adu mulut hingga keluar kata putus dari mulut Alung. Wulan yang saat itu tidak menerima apa yang dikatakan oleh Alung, sembari menangis dan memohon, dia mengatakan, "Kamu tidak bisa meninggalkan aku begitu saja setelah apa yang telah kamu buat dengan badanku untuk pemenuh nafsumu, dan aku juga terlanjur mencintaimu," kata Wulan kepada Alung. Namun sobat, entah apa yang ada di pikiran Alung. Alung saat itu ingin sekali memutuskan hubungan dengan Wulan. Wulan yang tidak terima dengan apa yang dikatakan Alung, lalu berteriak dengan sejadi-jadinya, sehingga membuat Alung menjadi panik, dan kemudian Alung menjadi kesal. Pada saat itu, Alung jadi refleks membekap mulut Wulan, hingga Wulan ini berhenti berteriak.
Alung membekap Wulan dalam posisi Wulan duduk di atas kasur. Saat dibekap, Wulan ini sempat berhenti berteriak, namun tidak lama kemudian Alung mengatakan akan hilang dari kehidupan Wulan. Wulan kembali berteriak dengan sangat kencang. Alung yang saat itu menjadi semakin kesal, kemudian menggigit hidung Wulan sehingga terluka dan mengeluarkan darah dan muncrat membasahi spray kasur. Tak sampai di situ, Alung tiba-tiba mencekik dan menekan leher Wulan dengan sekuat tenaganya hingga membuat Wulan kesulitan berbicara. Pada saat itu Wulan sempat melakukan perlawanan dengan berusaha mencakar wajah Alung. Namun karena tenaga Alung lebih besar daripada Wulan, jadinya Wulan kalah dengan tenaganya Alung. Alung semakin kesal karena Wulan terlalu terus mencoba melawan Alung. Alung kembali membekap Wulan, namun kali ini Alung membekap mulut Wulan dengan bantal hingga menutupi jalan nafas dan hidung dari mulut Wulan selama 5 menit. Jadi bisa dibayangkan ya sobat, mana mampu seseorang menahan nafas hingga 5 menit kalau orang itu bukan atlet. Jadi pada saat itu Wulan akhirnya tewas kehabisan nafas di tangan kekasihnya yang sangat dicintainya itu. Pada awalnya Alung ini tidak sadar kalau Wulan ini sudah tewas di tangannya. Dia berpikir saat itu Wulan hanya pingsan tidak sadarkan diri dan hanya lemas di atas kasur. Dan Alung sempat-sempatnya ikut tertidur di samping Wulan karena merasa kelelahan. Sambil tiduran, Alung sempat memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada kekasihnya itu. Dia masih memikirkan bagaimana cara putus dari kekasihnya itu. Dan tiba-tiba dia melihat ada yang aneh dari tubuh Wulan. Tubuh Wulan terdiam tapi matanya terbuka dan perutnya tidak lagi terlihat kembang kempis layaknya orang bernafas. Setelah itu dia baru merasa panik. Dia sadar kalau kekasihnya itu sudah tidak bernyawa. Dia pun mulai semakin bingung dan memikirkan bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak dan menghilangkan jasad kekasihnya itu. Di saat itu dia mulai bengong dan berpikir keras. Hari pun sudah mulai pagi, sudah memasuki tanggal keesokan harinya yaitu tanggal 1 bulan Desember 2023 dini hari. Pada saat itu kondisinya sedang hujan, jadi Alung tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian menjelang jam 3 dini hari, hujannya mulai sedikit mereda. Alung pun mulai berpikir untuk meminta bantuan kepada salah satu temannya. Dan akhirnya Alung keluar kamar mengendarai sepeda motor mendatangi temannya. Sesampainya di rumah temannya, dia mengatakan untuk meminta tolong karena dia terjatuh dengan kekasihnya. Temannya yang mendengar kecelakaan langsung mengiyakan pertolongan untuk membantu Alung. Lalu keduanya pun menuju ke tempat kecelakaan yang dikatakan oleh Alung. Pada saat itu temannya dibawa ke hotel, tapi temannya merasa agak sedikit aneh karena kecelakaan macam apa yang dialami oleh Alung dan pacarnya. Kenapa sampai-sampai pacarnya sempat diistirahatkan di hotel. Ketika sampai di kamar, lampu kamar yang semulanya mati kemudian dinyalakan oleh Alung. Pada saat lampu menyala, betapa kagetnya temannya Alung di mana ketika dia melihat Wulan sudah bergeletak dengan banyaknya darah berceceran di atas kasur. Tanpa banyak bertanya, kemudian Wulan dipakaikan jaket dan dibungkus oleh Alung. Pada saat itu Alung berkata, biar tidak kedinginan, kasihan seorang pacarnya tersebut. Alung ingin menyembunyikan fakta bahwa badan pacarnya sudah mulai dingin karena dalam keadaan sudah menjadi mayat. Tidak lama dari itu, keduanya langsung membawa Wulan ke parkiran dengan menggotong tubuh Wulan. Lalu keduanya menaikkan Wulan ke atas motor. Pada saat sampai di gerbang, penjaga sempat menghentikan motor Alung dan bertanya kenapa dengan seorang cewek tersebut. Lalu Alung mengatakan bahwa cewek ini adalah seorang pacar saya dan dia mabuk. Dan Alung mengatakan ingin membawa ke rumah orang tuanya. Penjaga hotel pun sempat curiga, tapi dia bertanya lagi apakah benar. Kalau benar berhati-hati, jaga baik-baik anak orang. Kemudian Alung hanya mengiyakan dan langsung pergi begitu saja. Alung itu awalnya emang ingin membawa Wulan ke kediaman orang tuanya. Namun Alung berpikir pasti orang tuanya akan curiga. Karena tidak mau hal-hal itu terjadi, Alung mengarahkan arah tujuan ke tempat lain. Pada saat itu dia hanya kepikiran satu tempat,
yaitu ruko yang masih kosong yang biasanya menjadi lahan parkir tempat dia bekerja. Ruko itu berada di Jalan Dr. Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Nah, dibawalah Wulan ke ruko tersebut. Sebagai penjaga sekaligus tukang parkir, Alung memiliki kunci ruko tersebut. Lalu dia beralasan kepada temannya yang membantu dia berkata tidak jadi ke rumah orang tua Wulan. Nanti biar Wulan dijemput saja ke ruko sama ayahnya. Jadi mereka terbalik. Temannya Alung pun semakin merasa aneh, tapi dia tidak bisa bertanya banyak. Dia mengikuti saja apa keinginan Alung. Mereka lalu berputar balik ke arah ruko, kemudian menggotong Wulan ke lantai 2. Sesampainya di lantai 2, Wulan dibaringkan di atas meja yang ada di sana. Setelah itu Wulan ditinggalkan begitu saja. Alung kembali mengantarkan temannya dan dia kembali ke hotel untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Pada saat itu temannya juga tidak bertanya apapun kepada Alung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, Alung yang sudah berada di hotel berusaha untuk menghilangkan semuanya dan berusaha untuk membuang spray yang penuh dengan darah di sebuah jalan yang sepi. Barulah setelah itu Alung mengganti spray hotel dengan spray baru yang dia bawa. Setelah semuanya selesai, Alung memilih untuk pulang ke rumahnya. Di sisi lain, orang tua Wulan mulai khawatir. Wulan yang janjinya akan pulang diantarkan oleh Alung tidak kunjung pulang ke rumah. Lalu kemudian orang tua Wulan bertanya kepada Alung melalui telepon. Mereka berkata, "Wulan kemana?" Tapi Alung beralasan bahwa Wulan akan ke Cilebut dulu, ke tempat temannya. Jadi Alung mengantarkan Wulan ke sana, kata Alung sambil berbohong. Lalu tidak lama kemudian, seperti biasa, tanggal 2 Desember 2023, Alung bertemu dengan ayahnya Wulan di depan ruko untuk menjalankan pekerjaan mereka sebagai tukang parkir. Ketika bertemu dengan ayahnya, Alung ini mengatakan Wulan nanti malam katanya minta dijemput sama ayah di Cilebut. Kemudian ayah Wulan yang tidak menaruh curiga apapun kepada Alung dan mengiyakan apa perkataan Alung. Singkat cerita, Iwan, ayahnya Wulan yang sudah capek bekerja pada hari itu, kemudian pulang ke rumahnya. Namun belum sampai di rumah, tiba-tiba Alung menelpon mengatakan ada yang tinggal di tempat parkir. Meskipun Iwan merasa tidak ada yang tertinggal, dia pergi ke lokasi tersebut. Tiba-tiba saja Alung meminta maaf sambil mengakui bahwa Wulan telah terjatuh dari motor dan dia berada di dalam ruko. Iwan yang merasa kaget dengan apa yang diucapkan oleh Alung, kemudian tanpa banyak bertanya langsung lari ke tempat yang dimaksud. Sesampainya di lantai 2 ruko, dia melihat kondisi anaknya. Iwan sangat terkejut. Pada saat itu, Iwan yang tidak mau membuang-buang waktu mendengar penjelasan Alung dan curiga kalau itu bukanlah akibat kecelakaan, langsung kemudian berinisiatif menelpon pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan itu langsung datang ke TKP. Polisi langsung menyelidiki kasus itu dan mengevakuasi jasad dari Wulan. Lalu ayahnya Wulan, Iwan, menelpon beberapa pihak, kemudian terjadilah kerumunan di ruko tersebut. Setelah itu, jenazah Wulan yang sudah dievakuasi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga otopsi. Polisi melakukan interogasi kepada beberapa orang yang ada di sana, termasuk kepada keluarga Wulan. Dari sejumlah keterangan saksi, kemudian pihak kepolisian menetapkan semua arah dan tuduhan adalah kepada Alung. Karena pada awalnya, keterangan dari Alung itu adalah gara-gara kecelakaan lalu lintas. Namun, kesalahan Alung adalah Alung membiarkan jasad dari Wulan tergeletak di lantai 2 ruko tersebut. Pada saat awal diinterogasi, Alung tidak mengakui kalau perbuatannya ini adalah aksi eksekusi. Dia menceritakan cerita palsu tentang kecelakaan lalu lintas. Tapi pengakuan Alung kepada pihak kepolisian dianggap terlalu berbelit-belit. Dia mengatakan kalau itu murni kecelakaan lalu lintas. Namun polisi tidak percaya begitu saja, hingga akhirnya pihak kepolisian menemukan banyak barang bukti yang mengarah pada Alung, di mana berbekal CCTV yang ada di hotel. Polisi mendapatkan banyak bukti, termasuk bukti kalau Alung mencoba menghilangkan barang bukti berupa spray dan juga sempat terlihat membawa jasad Wulan. Nah, dari bukti tersebut, polisi terus saja mendesak Alung dengan suara lesu. Kemudian Alung yang sudah tidak tahan akhirnya mengakui dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak kepolisian. Hingga akhirnya di tanggal 3 Desember 2023, Alung pun resmi ditetapkan sebagai pelaku dari kasus eksekusi ini. Dan temannya Alung yang tadinya membantu membawa jasad Wulan hanya dijadikan sebagai saksi karena di dalam kasus ini temannya tersebut tidak mengetahui apapun.
Lalu atas kejadian ini, karena Alung melakukan aksi eksekusi tanpa berencana, dia dikenakan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 tentang eksekusi dengan ancaman penjara 15 tahun. Itulah sobat, bagaimana kisah seseorang kekasih yang terlalu mencintai pacarnya, sehingga akhirnya nyawanya berakhir di tangan kekasihnya tersebut.